dibuatlah statement ya oleh Prabowo langsung dalam suatu acara lah. Ya, gitu dalam suatu acara di istana itu bilang kalau ya PPN 12% untuk barang mewah. Tapi waktu itu barang mewahnya bukan yang sekarang ya, yang masuk dalam daftar PPN. Barang mewahnya mereka ini bikin masih ambigu nih. PPN-nya nggak jadi naik nih, PPN umum ya. Terus sementara target penerimaan pajak naik, penerimaan negara naik, belanja juga naik. Gimana caranya DJP akan memenuhi kebutuhan belanja kita tahun ini? Revisi, PPN-nya naik loh, jadi PPN 12%. Tapi pengenaannya diatur gitu. Kita berantem aja yuk. Kita dapat cerita ya bahwa tim ekonominya Pak Prabowo ini juga dia nggak ini kok memperhitungkan hanya untuk barang mewah misalnya. Semua. Dia sudah dihitung semua sebenarnya. Karena ada potensi penerimaan 75 triliun ya. Betul, itu berdasarkan PPN 12% di berdasarkan 2025. hitungan Badan Kebijakan Fiskal ya. Waktu itu ada sekitar 75 triliun kan lumayan tuh gitu siapa kan. yang nggak ngiler? Halo, balik lagi dijelasin dong, bareng aku Vinder Florentin. Dan saya Hairul Anam. Saya Goida Rahma. Saya Mamang Cesar. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan-laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik tempo.co. Ada apa di Tempo.co? Banyak, lu mau apa? Yang ini deh, yang bebas akses deh. Untuk berita free access kita ada soal rencana investasi Apple di Indonesia supaya dia bisa jualan iPhone 16. Ini belum. Itu berapa tuh? Satu. Berarti ganti lagi dong habis ini. Kalau masuk kita bisa ganti jadi 16. Kalau yang berbayar nih, ada apa aja? Yang berbayar nih, ada yang harian, ada yang mingguan. Kalau yang harian itu ada soal karut-marutnya program makan bergizi ya, yang baru dimulai di Yang Januari ayamnya ini. keras bikin nggak nafsu makan itu ya. Ya, itu. Termasuk juga soal rencana untuk menyetop impor pangan dan juga mengapa ini penerimaan pajak di tahun 2024 tidak mencapai target. Betul. Kalau yang mingguan ada laporan khusus soal dibalik penghargaan ke presiden sebelumnya, Presiden Jokowi sebagai presiden. Salah satu tokoh terkorup di dunia. Betul. Itu ada laporan khususnya, bisa dibaca untuk teman-teman yang bayar. Juga ini nih yang seru. Lobby-lobby politik PPN 12% yang kemarin batal. Ini juga yang bakal dibahas sama kita nih hari ini. Ya, jadi tanggal 31 itu kan kita sempat lu sama Goida ya. Betul. Yang mengundang peneliti Celios Naluluda. Ya, kalian komentarin kalau kata orang-orang omon-omon omon-omon PPN 12% 2025. Waktu itu syutingnya, nah itu sebelum tanggal 31 kan ya. Betul. Jadi ternyata mendadak nih tanggal 31 Desember 2024 Presiden mengumumkan PPN 12% batal semua hanya untuk barang mewah yang selama ini kena PPNBM. Itu Pajak 6 jam penjualan sebelum barang kita mewah. tahun baruan itu disuruh Iya. liputan. Ya risiko profesi. Iya baik. Begitu. Jadi kenapa sebelum tahun baru ada pengumuman itu? Ini Cesar sama Goida punya ceritanya. Iya kan? Ya. Tapi sebelumnya gara-gara saking mepetnya pengumuman itu sudah sempat kacau balau nih. Ya. Termasuk juga ini kawan kita ini langganan langganan kartu Nggak, lu internet. atau internet nggak bisa bayar karena betul. ini si providernya bingung mau dikenain PPN 12% atau 11%. Nah, gini ceritanya Nam. Jadi sebelum kita ke lobby-lobby nih. Betul tuh. Jadi gua tuh kan biasa bayar tagihan itu kan tanggal 1 di setiap bulan ya. Jadi Berapa hari setelah gajian ya? ya beberapa hari lah setelah gajian. Biar duitnya masih ada, belum pakai yang lain. Jadi gue kan selalu bayar di tanggal 1. Jadi itu internet, listrik, air gitu ya. Gue pasti bayar di tanggal 1. Nah gue waktu pas tahun baru kemarin itu memang mau bayar semua tagihan di tanggal 1 itu termasuk internet waktu itu. Jadi langganan internet di rumah, listrik, air. Air bisa dibayar, listrik belum ada tagihannya. Nah internet ini biasanya kita ya transfer aja pembayaran biasa ke dengan layanan bayar gitu ya.
Tapi kok ditolak di tanggal 1, gua coba di tanggal 2 ditolak juga. Itu ditolak bukan karena kurang bayar loh. Nah ini jadi pas gua bayar masukin kan pakai nominal yang biasa aja kan, karena nggak ada notifikasi apa-apa tuh. Hari pertama hari kedua kok nggak bisa, gua akhirnya email ke providernya kan. Ini kenapa nih saya mau bayar 2 hari ini kok nggak bisa, apa ada gangguan apa gimana? Nggak ada gangguan Pak, cuman bayar ini nominalnya segini gitu. Kok naik gitu ya, naiknya nggak seberapa, cuman kan sebel aja karena jadinya nggak bisa membayar. Terus gue tanya kenapa nih, kok tiba-tiba ada perubahan tarif cuman nggak ada informasinya. Nah itu disampaikan bahwa ini sudah terdampak PPN 12%. Walaupun ketika itu sudah ada pengumuman, nah ada pernyataan berikutnya bahwa kalau misalnya pemerintah sudah ada aturan yang lebih baku, nanti perusahaan akan menyesuaikan. Nah ternyata bukan cuma gua nih yang mengalami hal serupa gitu ya. Jadi beberapa provider lain juga, teman-teman gua yang langganan provider yang berbeda dengan gua juga sudah dapat notifikasi bahwa ada kenaikan PPN menjadi 12% yang membuat pembayaran harus naik gitu. Bukan cuma di itu, ada juga laporan bahwa di retail juga sudah ada pengenaan yang sama gitu ya, PPN 12%. Jadi ini karena memang sangat mepet gitu ya, menjelang tahun baru, pergantian tahun terus tanggal 1-nya harusnya udah berlaku 12%, ternyata direvisi. Akhirnya ya secara sistem itu masih banyak yang udah menerapkan, terutama yang modelnya berlangganan kayak gini gitu ya. Nah ini jadi pemicu Apindo Betul. dan Kadin ketemu dengan DJP. Direktorat Jenderal Pajak. Ya Nam, ini jadi kalau gue udah ngobrol sama orang-orang di Kadin, Apindo, khususnya di Komite Perpajakan, sampai tanggal 30 Desember, info yang mereka tahu itu firm masih bakal naik nih 12%. Dan semua pelaku usaha, khususnya yang mengenakan PPN langsung ke konsumen itu udah ngerubah settingannya. Udah mengubah settingannya jadi 12% gitu kan sistemnya. Kemudian di tanggal 31 itu baru mereka juga sama gitu, baru tahu infonya ya setelah dipublish seperti kita ya 6 jam sebelum pergantian tahun itu kan, sore lah ya, ketika Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani bahkan ngumumin sendiri di Instagram beliau gitu ya. Nah itu baru chaos tuh, mereka ditelepon sama Dirjen Pajak gitu ya. Mereka bilang kayak DJP minta tolong coba disosialisasiin ke teman-teman pelaku usaha gitu ya, soal ini ditunda, kenaikannya dibatalkan jadi tetap 11% kalian kenakannya. Nanti sisanya menyusul gitu. Jadi sebisa mungkin kabarkan seluas-luasnya secepat-cepatnya gitu ya. Nah, ini dari Kadin, Apindo ya berusaha bergerak sebisa mereka ya. Mereka memprioritaskan asosiasi-asosiasi yang besar-besar dulu gitu, kayak misalnya Gapmi atau retail yang kayak gitu-gitu ya, yang bakal mungkin cepat terpengaruh ya kalau misalnya tanggal 1 ganti tuh langsung ke 12% kan misalnya kayak gitu. Itu mereka udah hubungi semua. Cuma memang ada kendala nih. Kayak misalnya di tanggal 31-nya itu memang kan masih hari kerja ya gitu. Yeah. Banyak tuh cerita yang sudah mau liburan gitu ya, udah mau tahun baru harus balik laptop lagi gitu ya, untuk ngubah settingan perusahaan masing-masing gitu ya. Itu terjadi gitu. Nah, mereka misalnya sudah ngubah, tapi ini Mang ada kendala di 1 Januari itu tanggal merah. Jadi tidak bisa langsung apply di beberapa perusahaan, di beberapa pelaku usaha tuh sistemnya nggak bisa langsung apply di 1 Januari. Makanya kepotongnya tetap PPN yang seperti terjadi di case Mamang ya, 12%. Nah itu mau nggak mau tidak terhindarkan. Jadi dari Kadin dan Apindo tuh mengonfirmasi mereka cukup kewalahan gitu untuk menghubungi, mengontak, menyosialisasikan kepada teman-teman pelaku usaha lain gitu ya soal ini gitu. Nah sampai akhirnya ini salah satu sumber kita itu Bapak Suryadi Sasmita, itu Ketua Komite Perpajakan Kadin, itu secara khusus diminta Pak Dirjen Pajak Pak Suryo untuk bantu mengumpulkan pelaku usaha tepat tanggal 2 Januari. Karena tanggal 1 tadi tanggal merah ya, baru bisa dikumpulkan tanggal 2 itu untuk datang diundang ke kantor DJP, kantor pusat Dirjen Pajak Jakarta ya? Ya di Jakarta. Di Gatsu ya? Iya, langsung tuh tanggal 2 jam 9 pagi katanya undangannya, bener-bener harus gerak cepat ya gitu. Nah itu Kadin berusaha mengumpulkan
asosiasi-asosiasi yang besar-besar tadi ya, terutama itu ada sekitar 50-an untuk datang bareng-bareng ke DJP. Nah disitulah kemudian dijelaskan sama DJP, termasuk membahas soal ini nih, case yang kayak Mamang kalau udah keburu bayar 12% itu gimana gitu ya. Makanya dikenalkan namanya mekanisme restitusi. Nah ini yang bisa jadi pengembalian betul kepada konsumen karena sudah terlanjur membayar 12% ya gitu. Konsumen punya hak untuk nanti memperoleh pengembalian selisihnya itu gitu. Nah nanti mekanismenya gimana akan diatur lebih detail. Jadi nanti ada aturan lebih lanjutnya dan diberikan waktu itu pelaku usaha minta kayak ada grace period gitu, Vin, sekitar 3 bulan. Jadi ini memberi waktu kepada pelaku usaha dan juga konsumen untuk saling berkomunikasi ya. Kalau misalnya ada invoice yang udah terlanjur terbit dengan 12%, terlanjur dibayar, nanti dikembalikan gimana. Tapi tanpa ada kena denda, penalti yang kayak gitu-gitu. Nah itu selama 3 bulan. Nah ini nanti akan ada peraturan Dirjen Pajak, Perdirjen, yang akan melengkapi inilah gitu untuk pengatur mekanisme restitusi. Nah cuman ini menurut Kadin Apindo juga mereka masih bingung ya, karena di satu sisi kalau untuk pusat gitu ya mungkin sudah gampang gitu ya mengatasi inilah gitu, tapi di daerah-daerah itu gimana khususnya untuk transaksi retail nih. Kalau kayak transaksi Mamang yang sekali beli ya, betul, yang tidak transaksi berulang ya. Di minimarket gitu ya, udah bayar terus nggak tahu juga nih kan nggak dicatat ya siapa yang lu makan di resto tanggal 1 Januari kan banyak orang belanja tuh, banyak orang keluar makan segala macam itu tuh. kalau misalnya cara klaimnya gimana itu kan juga belum dibahas secara rinci kan. Itu nanti masih nunggu aturan tuh, atau kalau misalnya bonnya udah kebuang kayak gitu kan juga gimana. Untuk pelanggan-pelanggan yang tidak tercatat itu ya kan, kalau pelanggan internet tadi bisa tercatat gitu, ditelusuri dengan mudah. Nah ini nanti mungkin masih akan ada diskusi lebih lanjut tentang ketentuan ini ya, gitu. walaupun kalau menurut Dirjen Suryo ini diserahkan ke penjual, jadi mekanismenya nanti diatur oleh penjual lah gitu. Karena memang mereka ini setelah memungut belum disetorkan ke pemerintah, jadi masih di pemungut kan gitu. Betul. Biasanya akhir bulan baru disetorin ke pemerintah kan kalau dari pengusaha. Tapi memang di awal tahun ini keribetannya itu bukan hanya PPN 12%. Jadi ini tuh ada keribetan ganda karena di awal tahun ini juga ada penerapan Cortex System gitu yang baru. Jadi sistem teknologi untuk perpajakan yang baru banget gitu ya. Akhirnya ini sudah ada teknologi yang baru, ada perubahan dari tarif ini gitu, sehingga ini bagi pelaku usaha ini jadi dua kerumitan betul bersamaan gitu yang ya. bersamaan gitu. Ada beberapa info kalau di Cortex itu kesulitan nerbitin faktur pajak karena katanya kan kode faktur nggak keluar kayak gitu. Terus kayak yang bikin bingung itu kalau mungkin udah pada tahu juga ya, ada PMK 131, di situ ada formula 11/12 kali 12% ya. Itu katanya belum terakomodir tuh di Cortex juga di sistemnya. Dan memang katanya Cortex cukup lama down juga tuh karena mungkin ngehitnya barengan semua ya masuk gitu. Nah itu memang chaos sih kalau dibilang. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena kalau kita tahu kan misalnya di November itu kan Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya, itu Pak Luhut bilang rencana pemerintah akan mengundurkan nih penerapan PPN 12% selama 3 bulan. Terus kemudian di awal Desember itu rombongan DPR tuh yang dimotori oleh Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad sama Ketua Komisi 11 Misbahun datang ke istana Presiden ketemu Prabowo. Nah di situ kemudian Dasko bilang pemerintah akan menerapkan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Ya. Sehari kemudian Prabowo juga bilang begitu. Tapi di 16 Desember Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga masih bilang betul penerapan 12% untuk barang mewah, tetapi barang mewahnya ini sudah ditentukan nih ini. Dan masih ada beberapa barang non mewah yang tetap kena 11% itu. Baru kemudian di 31 Desember dijeder, pokoknya yang kena 12% hanya barang mewah yang selama ini kena objek pajak penjualan barang mewah. Selain itu tetap 11% dengan skema 11/12. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu menggunakan nilai lain 11/12 dikali harga jual gitu. Jadi bukan harga jualnya. Nah, kenapa tarik menariknya begitu rumit gitu ya, sampai kemudian
DPR ke istana, dimotori oleh Dasko, terus kemudian sampai Prabowo di hari terakhir tahun itu sampai ngomong begitu. Apa yang terjadi? Ya, jadi ini kan sebenarnya adalah konsekuensi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Jadi di Undang-Undang HPP itu sudah dituliskan bahwa penerapan tarif pajak pertambahan nilai 12% itu memang paling lambat di 1 Januari 2025 gitu ya. Sebenarnya pemerintah itu masih punya opsi waktu itu untuk tidak menerapkan ini karena di pasal yang sama, di pasal 7 itu ada klausul lain bahwa pemerintah bisa mengubah tarifnya itu dari range 5 sampai 15% gitu ya. Betul. Dan bagaimana mengubahnya itu melalui peraturan pemerintah diusulkan ke DPR pada saat pembahasan rancangan APBN 2025. Tapi kan peluang itu dilewatkan gitu ya. Artinya pada saat itu memang beberapa kali pemerintah itu masih mengeluarkan pernyataan yang mendukung kenaikan tarif perpajakan. Karena penyusunan era APBN masih di eranya Jokowi. Nah, ya kan? ada kenaikan tarif PPN ini menjadi 12% gitu ya. Ada beberapa alasannya waktu itu ya, misalnya pengen meningkatkan pendapatan negara gitu ya, pengen mengurangi ketergantungan terhadap utang, sampai juga pengen mengikuti standar internasional katanya. Karena di negara lain juga tarif pajaknya cukup tinggi sampai 12% gitu. Nah, dalam keperjalanannya ini sebenarnya memang konsistensi ini ya masih konsisten juga, terutama gue dapat cerita-cerita juga memang ini emang kan kita butuh tambahan anggaran ya. Gitu. Prabowo di awal masih konsisten, masih pengen ini 12%. Ya karena di awal-awal masih belum ada statement-statement seperti itu kan untuk barang mewah dan segala macam. Nah, tapi sudah ada masukan memang waktu itu dari DEN ya, Dewan Ekonomi Nasional itu dia bikin studi bahwa setelah dipelajari daya beli masyarakat ini lagi lesu nih, lagi turun. Apa indikasinya? Upah real turun ya karena kenaikan biaya hidup itu tidak disertai dengan kenaikan upah yang seimbang gitu ya, memadai, sehingga akhirnya upah real itu turun. Selain itu juga kelompok menengah juga turun ya. Ya, terus juga dia ada data-data dari perbankan nih bahwa memang konsumsinya di kelompok menengah mengalami pelambatan gitu ya. Dan data-data lain yang mendukung bahwa memang daya beli masyarakat ini sedang kurang baik lah gitu ya, sehingga harus dipertimbangkan kembali nih dampaknya. Selain itu DEN juga, ini kita konfirmasi kemarin ya ke Wakil Ketua DEN ya, Bu Mari LK. Bu Mari itu menjelaskan bahwa memang setelah mempelajari harus pemerintah ini harus memberikan stimulus juga gitu ya, stimulus terutama untuk kelas menengah, karena kan kalau kita lihat ya kelas menengah kelas bawah gitu ya, kelas kelompok masyarakat yang miskin ini kan ditopang oleh bantuan dari pemerintah, sementara yang kelas atas tentu tidak terlalu terdampak dari kenaikan PPN. Yang akan terdampak ini justru yang kelas menengah. Dia bisa turun kelas menjadi aspiring middle class misalnya gitu, atau bahkan yang dari aspiring dia turun ke yang lebih rentan lagi gitu ya. Makanya harus ada stimulus. Keluarlah itu ide yang diskon tarif listrik. Nah, tapi pada saat itu memang meskipun Pak Luhut sempat mengeluarkan pernyataan seperti itu, kan belum ada pernyataan resmi dari pemerintah soal penerapan PPN ini kan. Ini masih terus berjalan, bahkan pemerintah pun masih di APBN 2025 itu kan target kenaikan PPN-nya cukup signifikan. Dari mana lagi kalau bukan dari sini kan gitu. Terus posisinya Prabowo gimana setelah ngedengar masukan bahwa ada gangguan misalnya di daya beli gitu sehingga harusnya tidak dilaksanakan nih kenaikan 12%? Ya, jadi kan memang kalau kita tarik mundur lagi, memang di zamannya Pak Prabowo ini kan belanja itu pengen dipulus ya untuk mencapai target yang 8% itu. Ongkosnya makan siang bergizi misalnya. Ya banyak program, salah satunya itu. Food estate. Bahkan kalau kita menarik mundur lagi kan dulu Bappenas sudah sempat mengkaji ya, mau mencari mana aja yang bisa dipakai untuk anggaran-anggaran belanja itu, misalnya stimulus apa yang bisa dikurangi gitu ya. Ya termasuk mengenjot dari
perpajakan juga tentu kan, karena ada niatan untuk mengejut juga rasio perpajakan gitu dan penerimaan negara gitu. Itu yang menjadi salah satu cara untuk bisa mengakomodasi program-programnya Prabowo gitu ya. Makanya di awal-awal pun kita dapat cerita ya bahwa tim ekonominya Pak Prabowo ini juga dia nggak ini kok memperhitungkan hanya untuk barang mewah misalnya. Semua. Dia sudah dihitung semua sebenarnya. Karena ada potensi penerimaan 75 triliun ya. Betul, itu dari berdasarkan penerapan PPN 12% di berdasarkan 2025. hitungan Badan Kebijakan Fiskal ya. Waktu itu ada sekitar 75 triliun kan lumayan tuh gitu Siapa kan. yang nggak ngiler? Anggaran makan bergizi aja kan 71 triliun gitu kan di tahun ini, kalau ditambah itu ya lumayan lah. Dan gitu. nutup gitu kan. Nah, sampai akhirnya ada dinamika menjelang akhir tahun selain dari netizen tentu ya. Netizen kan udah kenceng banget publik ya. Bahkan menjelang akhir tahun aja udah selamat datang PPN 12% segala macam gitu sampai ya. demo, ada gerakan di media sosial untuk nahan belanja di 2025. Iya, Iya. petisi ya, tanda tangan. Gitu. Nah, datanglah itu yang tadi kata Ana, rombongan Dasko dan Miss Bakun ke istana itu di awal Desember ya gue ya. Tanggal 5 ya, 5 Tanggal Desember 5. ya. Di tanggal 5 itu datang apa aja tuh gue waktu itu? Oke, jadi waktu itu kedatangan mereka itu, jadi ketika pasti kebijakan ekonomi itu membuat publik resah gitu ya, otomatis goyangnya sampai ke politik gitu kan. Nah ini juga yang membuat mungkin dari sisi parlemen itu yang membuat Dasko kemudian Misbahun datang langsung ke istana. Nah waktu itu yang kami dapat informasi mereka menyampaikan gitu kalau soal PPN ini intinya mereka nge-feeding lah ya, memberi masukan gitu ya ke Prabowo saat itu kalau baiknya PPN ini barang mewah aja gitu, tidak berlaku seluruhnya. Jadi mereka bilang barang mewah gitu. Nah ini juga yang kemudian diaminkan ternyata sama Prabowo gitu ya, dengan mungkin berbagai pertimbangan tadi. Jadi mungkin kalau dari berbagai cerita juga nih, kenapa sih politisi-politisi ini gitu ya datang gitu ya, repot-repot datang. Entah mewakili gimana ya, itu kan wakil ketua satu wakil ketua DPR, satu ketua komisi keuangan gitu ya, itu mereka datang gitu dan menyampaikan keresahan itu. Ya mungkin ada trauma kemarin RUU Pilkada itu yang kami dengar juga kan ada kekhawatiran kericuhan yang lebih besar juga yang mungkin akhirnya juga akan berdampak ke parlemen juga kan. Nah itu akhirnya disampaikan datang dan akhirnya diaminkan sama Presiden Prabowo sampai akhirnya pada tanggal 6 Desember itu dibuatlah statement ya oleh Prabowo langsung Dalam suatu acara lah. Ya, gitu dalam suatu acara di istana itu bilang kalau ya PPN 12% untuk barang mewah. Tapi waktu itu barang mewahnya bukan yang sekarang ya, yang masuk dalam daftar PPN. Barang mewahnya mereka ini bikin masih ambigu daftar nih. sendiri. Betul. Ini nih yang mungkin di proses kami mencari bahan liputan ini, Vin, gitu ya, itu terlihat soal barang mewah ini tuh tanda kutip semua gitu. Jadi masih banyak gitu mendefinisikannya tuh apa barang mewah itu yang mana, seperti itu. Nah ini yang kemudian membuat juga ya kalau akhirnya pada tanggal 16 Desember Menteri Keuangan dan juga Menko Perekonomian itu membuat konferensi pers terus membuat definisi barang mewah yang dimaksud. Saat itu kan keluar kata-kata barang premium seperti daging premium, beras premium, ikan salmon misalnya, terus beras daging wagyu, beras premium bahkan gitu juga kan. yang bikin kontroversial itu jasa pendidikan premium, jasa kesehatan premium. Nah itu Sekolah yang swasta betul itu keluar di kala itu kan di 16 Desember itu. Tapi bukan berarti dia doang ya yang dikenakan pada saat itu. Memang kalau kita lihat di pemberitaan itu memang jadi simpang siur. Kenapa? Karena dia menyebutkan itu tapi sebenarnya bukan hanya itu gitu. Barang secara umum memang kena gitu, walaupun ada barang premium juga gitu. Iya, bahkan juga yang waktu itu bikin netizen ribut kan ternyata kayak langganan Netflix, Disney Hotstar itu semua juga ternyata disebutnya premium juga kan, masuk ke kategori yang terkena PPN 12% gitu. Nah, tapi sebenarnya kan sinyal Prabowo itu di tanggal 6 itu pernyataannya itu kurang lebih begini. PPN itu tetap diterapkan 12% sesuai dengan undang-undang, tapi secara selektif untuk barang mewah.
Jadi artinya ada apa? Pengen mengikuti undang-undang HPP 12%, tapi selektif terhadap barang mewah. Inilah yang agak membingungkan sepertinya gitu, sehingga sinyalnya ini nggak nyambung gitu ketika Ya, nggak sinkron ya. nggak sinkron ketika diumumkan di tanggal 15-16 gitu ya. Walaupun kita mendapatkan informasi di sebelum pengumuman tanggal 15-16 itu kan sebenarnya ada beberapa kali minta arahan juga ya, diskusi kan. Siapa yang minta arahan? Dari Kemenkyu Kementerian tentu Keuangan. kepada presiden gitu ya. Maksudnya barang mewah yang mana itu kan? Ya. Tapi di tanggal segitu kan juga masih belum firm tuh sebenarnya karena apa namanya semuanya ternyata tetap naik gitu. Toh tidak ada aturan baru juga di saat itu. Betul. Yang bisa menjadi landasan acuan sebenarnya mana aja yang dikenakan gitu. Kalau secara undang-undang ya memang 12% gitu ya. Ini juga mungkin nambahin ya, Namvin dari sumber-sumber gue yang mungkin punya POV dari sudut pandang Kemenkyu saat itu. POV itu? Sudut pandang, Oke. point of view. Nah, ini jadi mereka itu sampaikan gitu ya, kalau ya tidak hanya publik juga yang mungkin bingung soal definisi barang mewah, ke Kemenkyu pun juga mungkin masih gampang gitu ya, ini tuh barang mewahnya seperti apa. Nah, apalagi sebenarnya di undang-undang HPP itu tidak mengklasifikasikan loh kayak 12% itu barang mewah. Nah, jadi dan di satu sisi undang-undangnya itu tidak diubah, tidak dicabut, jadi masih berlaku gitu. Nah, ini mungkin yang juga bikin mereka bingung gitu ya, ini gimana, karena dari presiden pun tidak ada arahan misalnya revisi atau PP atau Perpu gitu ya. Nah, itu tuh tidak ada solusi lah ya untuk menjawab kegambangan mereka yang bagian itu. Ya, bahkan dari rentang setelah pengumuman yang tanggal 15 itu sampai akhirnya tanggal 31 ya. Gitu. Bahkan yang gua dengar cerita itu tanggal 31 ketika mau ada rapat akhir tahun itu nggak ada yang tahu tuh kalau bakal ada perubahan itu gitu. Mereka kayak dapat kado akhir tahun aja gitu ya. Beberapa orang yang gua ajak ngobrol gitu juga agak terkaget-kaget padahal mereka ada di lingkungan pemerintah gitu ya. Jadi gue ada tambahan informasi nih, kenapa kemudian di tanggal 16 itu baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih membuat formula ini ya PPN 12% buat barang mewah yang ini ya, yang termasuk barang premium itu karena hitung-hitungan Kementerian Keuangan kalau pada saat itu hanya dikenakan untuk barang yang kena PPNBM selama ini. PPNBM itu kan ada kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor. Non kendaraan bermotor misalnya ya seperti ya kapal pesiar, terus kemudian artileri, helikopter dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau kendaraan bermotor ya mobil dan lain-lain. Kalau hanya itu yang dikenakan 12%, itu tambahan penerimaan negara hanya 3 triliun. Kemarin itu Pak Surya bilang 1,5 sampai 3,5 triliun potensi. Itu hanya segitu. Nah, sementara pemerintah itu kan seperti tadi yang disampaikan Cesar, butuh dana banyak nih, butuh uang banyak untuk mengongkosi programnya Prabowo gitu kan. Termasuk juga untuk bayar utang segala macam. Makanya masih dipertahankan, kemudian diterjemahkanlah barang mewah yang dimaksud oleh Prabowo itu seperti apa, yaitu tadi barang-barang premium. Wagyu, terus kemudian sekolah swasta, Netflix dan lain-lain itu masuk kategori barang mewah. Maksudnya barang mewah apa? Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah dan atas gitu. Jadi Netflix, sekolah dan lain-lain itu kan selama ini nggak kena PPNBM gitu. Makanya itu dimasukin ke 12%. Sementara ada lagi formula yang dipakai adalah pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kayak tepung terigu, minyak kita, gula industri itu tetap kena 12%, tetapi ditanggung pemerintah. 1% yang ditanggung pemerintah. Sehingga jadi nanti aku kalau mau 11%. beli harganya tetap normal ya. Ya, gitu. Jadi dengan formula seperti itu tidak perlu ada perubahan aturan, hanya nanti penerapan akuntansi negara lah, insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nanti akhirnya cuma insentif perpajakan. Kalau pakai hitungan itu berapa potensi penerimaannya? Ya bisa masih puluhan miliar. Tapi tetap boncos itu loh. Triliun kali. Ya, kok puluhan miliar, puluhan triliun. Cuman tidak sampai 75. Tapi kan itu tetap membuat gejolak ya, karena
banyak netizen termasuk kita lu juga mungkin yang langganan Netflix kan terdampak kalau misal tetap kena 12% gitu kan. Tetap ngomel juga kan. Dan tetap kalau terpengaruh itu, juga daya belinya kan. Kalau itu menggunakan pajak ditanggung pemerintah, Iya. itu tentu secara hitung-hitungan neraca APBN itu jadi boncos tuh negara karena harus mengongkosi itu. Iya. Gitu, walaupun katakanlah itu kan sebenarnya nggak keluar duit ya gitu, cuman itu kan secara akuntansi harus dicatat. Iya. Makanya karena di tanggal 16 Desember itu dengan pengumuman tetap ada barang mewah, barang premium yang hanya kena 12%, termasuk juga sudah akan diberikan nanti insentif pajak dan relaksasi, tetap nih publik kan masih ribut itu. Betul. Sampai akhirnya di tanggal berapa? 30 Desember ya kepastiannya ya. 31 yang pastinya oleh Yang Prabowo, tapi sehari sebelumnya kan sempat ada rapat tuh. ya sempat ada arahan lah Ya, gitu. itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jadi ya kita dapat cerita juga tuh bahwa finalnya memang di 31 ya, setelah Prabowo itu menyambangi Kemenkeu untuk rapat akhir tahun tadi, tapi memang sehari sebelumnya itu sudah sempat ada arahan juga tuh soal yang barang mewah ini. Tapi memang sampai di tanggal 31 ini juga masih kalangan terbatas yang dapat informasi ini, sampai akhirnya difinalisasi, akhirnya diumumkan juga lewat Instagram tuh. Saat itu jujur aja gue juga taunya dari Instagram tuh. Tapi itu seru sebetulnya ada ceritanya. Jadi yang tanggal 30 itu kan arahan bahwasanya PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah yang selama ini kena PPNBM. Ini arahan dari Presiden Dari Prabowo Presiden. kepada Akhirnya Kementerian Keuangan. Pada Kementerian Keuangan tanggal 30 akhirnya firmnya di situ di hari Karena itu. sinyalnya belum nyambung-nyambung ya waktu karena itu ya. pas tanggal 16 kan masih ada tuh Netflix segala macam masih kena 12% gitu. Akhirnya diputus 30 Desember. Masalahnya adalah gimana caranya menerapkan? Nah, akhirnya muncullah tuh ide-ide Cemerlang. Sumpah, ide-ide orang kepepet ya. penasaran itu dari mana? Siapa yang akhirnya bisa memunculkan 11/12? Dan memang itu? untuk memastikan itu sebelumnya Prabowo itu kan dari luar negeri tuh. Pulang tanggal 28 tuh sempat pertemuan juga sama parpol ya gue. Ya, betul. Itu memang ngomongin lagi ada sempat walaupun obrolannya banyak. Salah satunya juga membahas soal PPN, makanya akhirnya kayaknya difiksi nih di tanggal 31. Tapi apa yang bikin Prabowo akhirnya mau mengenakan PPN hanya pada barang mewah gitu? Padahal kan dia potensi penerimaannya juga tadi kan hitung-hitungannya mungkin cuma 1,5 sampai 3,5 triliun gitu. Itu kabarnya ada peran Dasko dan Misbahun yang bilang wah ini mengancam politik juga nih kalau tetap 12%. Jadi tadi ya, kalau dirunut sudah ada kekhawatiran dari sisi politik gitu ya, mungkin akan mengganggu stabilitas juga kalau misalnya kebijakan ini tetap kekeh diteruskan gitu. Makanya kalau kita lihat kan penolakan di publik itu udah tensinya udah tinggi gitu ya, dan kalau ini loss gitu ya, dibiarkan, khawatirnya mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu, mungkin kericuhan yang tidak diharapkan dan bisa mengganggu tadi ya pemerintahan Presiden Prabowo sendiri. Nah ini juga yang katanya membuat akhirnya Prabowo twist gitu ya, berpikir ulang gitu, dan akhirnya ya udah gitu sepakat untuk ini diubah arahnya gitu, haluannya diubah soal PPN ini. Itu di tanggal tadi menyambung Mamang, itu di tanggal 28 Desember di Kertanegara itu diundang lah ketum-ketum parpol oleh Prabowo pada malam itu. Ada beberapa agenda bahasan, salah satunya itu PPN. Di situ Prabowo memfirmkan lagi kalau mengklirkan lagi kalau PPN 12% itu hanya untuk barang mewah, seperti itu. Nah itu kemudian di setelah itu mungkin akan ada lobby-lobby yang kemudian diteruskan ke Menteri Keuangan dan DJP ya selaku yang eksekutornya. Nah ini yang mungkin tadi jadi pertanyaan tuh kehimpit kepepet itu ya, karena mereka baru dapat arahan di akhir tahun itu 30 Desember dan harus tidak punya amunisi tadi Perpu tidak masuk, PP tidak mungkin, semua udah sudah lewat ya, udah lewat semua. Dewan reses, jadi mereka harus mengakali sedemikian rupa. Nah ini memang kalau mendengar cerita-cerita gitu ya soal ini dari sisi Kementerian Keuangan itu sistem kebut semalam Vin gitu ya. SKS. Untuk PMK Jurus orang kepepet memang. Iya, dikeluarkan semua lah gitu. Ya, intinya gimana caranya sama dengan 11% gitu kan. Nah itu mungkin kalau di pertanyaan 11/12. Intinya itu semua opsi-opsi
dari DJP gitu ya, yang memikirkan itu ya, yang begadang juga mungkin ya mencari opsi. Mengeluarkan jurus tanpa bentuk. Manuver, kalau Pak Surya sempat sebut manuver ya, Manuver. keceplosan. Siapa ini? Otak siapa yang menghasilkan Pak Suryo 11 kan per bilang 12% memang itu? manuvernya memang sudah sempit. Betul. Gitu. Dari tengah manuver yang terbatas harus mengeluarkan kebijakan itu. Tapi memang DPP nilai lain itu bukannya yang nggak ada di aturan, itu Ada. memang ada di aturan. Betul. Gitu. Dan selama ini juga itu diterapkan untuk beberapa komoditas kok gitu ya. Hanya saja sekarang dikenakan untuk banyak komoditas. Tapi yang jadi pertanyaan kan itu kenapa dikenakan oleh banyak komoditas? Karena di Undang-Undang PPN kan sebenarnya sudah diatur kan soal DPP nilai lain ini, dasar pengenaan pajak untuk nilai lain. Ini kan biasa dikenakan untuk barang atau jasa yang nilainya sulit diukur gitu. Dan kementerian diberikan wewenang untuk menentukan barang-barang mana saja yang kena DPP nilai lain. Jadi pajaknya tidak dihitung dari harga jual atau harga impor, tapi dari dasar pengenaan pajak dari nilai lain itu. Nah, makanya dengan melihat ada undang-undang ini nih, ada kewenangan juga yang dibolehkan oleh Menteri Keuangan untuk menerapkan DPP nilai lain. Jadilah dibikin peraturan PMK ya ini ya, peraturan PMK. Menteri Keuangan yang mengenakan bahwasanya dasar pengenaan pajak nilai lain itu 11/12. Itu Jadi bukan hitung-hitungan matematika aja. Itu dia. ya kan? Apakah artinya berarti pemerintah nggak harus mengubah UU HPP? dengan begitu nggak harus. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kan kita ngobrol juga dengan orang-orang. Oh jadi ini defisit DPP nilai lain ini udah nggak ada nilai lain ini, karena semua barang kena DPP nilai lain. Iya. Jadi definisinya diperluas gitu. Walaupun ya tadi sebenarnya kan ada tuh peluang untuk mengubah misalnya di RAPBN gitu kan melalui PP tadi, tapi kan memang udah lewat gitu ya. Kemarin ini apa penjelasannya Dirjen Pajak gimana? Manuver. Betul. Kami melakukan manuver-manuver ya, dan pilihannya memang Iya. sempit, Di ruang tengah- geraknya terbatas di ya. Bukan cuma Dirjen Pajak, Sri Mulyani juga menggunakan istilah manuver, ya kan. Jadi memang sepertinya manuvernya sangat terbatas gitu. Manuver atau mengakali peraturan? Bahasa cantiknya manuver. Nah. Dan itu memang tertanggal 31 Desember, itu PMK benar-benar 1 hari gitu ya. Gitu. Jadi memang waktu itu sinyal-sinyal yang kurang bisa ditangkap atau kurang jelas gitu ya. Kemudian harus baru dapat firm di tanggal 31, itu yang harusnya ya, yang gue denger juga agenda di Kementerian Keuangan itu membahas capaian-capaian APBN, membahas capaian pajak di akhir tahun gitu, sampai akhirnya kemudian ada agenda hadir Presiden Prabowo di situ gitu. Nah ini yang kemudian diduga itu keputusan finalnya lah gitu, yang soal firm itu kesepakatannya itu di hari itu, di pagi hari itu gitu. Dan untuk akhirnya diterjemahkan kayak bolanya langsung ke Kementerian Keuangan, ya gimana caranya gitu lah ya, lo bikin gitu ya. Jadi aturannya dia kali ya. Ya. Terus gimana ini? PPN-nya nggak jadi naik nih, PPN umum ya. Terus sementara target penerimaan pajak naik, penerimaan negara naik, belanja juga naik. Gimana caranya DJP akan memenuhi kebutuhan belanja kita tahun ini? Revisi, PPN-nya naik loh, jadi 12%. Tapi pengenaannya diatur gitu. Kita berantem aja yuk. Tapi captionnya Bu SMI memang PPN tidak naik. Itu di caps lock. Caps lock ya. PPN-nya tetap naik, tapi dasar pengenaannya yang diatur. Yalah. Tapi untungnya untuk hal yang mengakali peraturan kali ini atau yang mengubah peraturan kali ini itu masyarakat happy gitu. Karena sesuai dengan keinginan masyarakat, harapan masyarakat, walaupun peraturannya ya diubah. Oh ya, ini sempat gue tanyain juga nih ke pelaku usaha, Pak gitu. Ini 11/12 ini ganggu nggak sih gitu? Ya mereka bilang ganggu sih sebenarnya gitu, tapi mereka bilang nggak apa-apa lah, repot dikit di administrasi gitu ya. Yang penting nggak naik gitu, karena menurut mereka memang jadi dampak kenaikan ini ternyata nggak disukai oleh konsumen, tapi juga oleh pelaku usaha. Karena tadi ya, ketika daya belinya lesu, otomatis sebenarnya di pelaku usaha juga mereka nggak baik-baik aja juga gitu kan, dari sisi sales segala macam. Jadi kalau ada kenaikan juga, mereka juga pasti bakal terpukul gitu. Jadi
mereka sih seneng gitu. Bahkan waktu gue telepon bilang alhamdulillah potong tumpeng katanya nggak jadi. Siapa ini yang bilang potong tumpeng? Dari Kadin, kami perpajakan dia. Walaupun pengenaan PPN hanya untuk barang mewah ini bukan tanpa risiko. Kita sempat ngobrol dengan guru besar ekonomi dari Universitas Padjadjaran ya, Prof. Arif Ansori Yusuf. Itu tentu aja pengenaan PPN pada barang-barang mewah termasuk misalnya kayak otomotif nih yang industrinya padat karya pasti akan ngehit juga gitu ya, akan memberikan dampak terhadap penjualan di otomotif ini. Jadi otomatis tentu apalagi ini barang yang elastis gitu ya, barang mewah ini kan barang yang elastis, artinya orang tuh ketika harganya naik bisa jadi nggak membeli gitu ya, sehingga tentu ini akan mempengaruhi beberapa industri. Mungkin ada pelaku usaha yang happy karena PPN tidak jadi naik, tapi ada pelaku usaha yang ketiban apes gitu ya dengan pengenaan ini. Ya minimal mayoritas sudah happy menenangkan Pak Prabowo. Tapi kan di PMK itu cuma berlaku sampai 1 Februari 2025. Setelah 1 Februari gimana? Oke. Jadi untuk itu kita juga udah tanyakan, Vin, gitu ya. Itu maksudnya gimana sih? Jadi klausul itu tuh bilang kalau sampai 31 Januari itu yang berlaku PPNBM itu masih 11%. Gitu. Itu untuk memberikan kayak transisi ke konsumen. Kayak misalnya ada yang udah beli, misalnya Mas Anam udah beli kapal pesiar di bulan Desember gitu ya, udah beli deal brosurnya. Miniatur. Udah deal sekian puluh M gitu ya. Terus invoice-nya baru keluar Januari kena 12%, nggak fair dong buat Anam gitu ya. Nah, jadinya diputuskan kalau untuk ada masa transisi selama 1 bulan. Jadi untuk Januari tadi 1 Januari sampai 31 Januari untuk PPNBM tadi tuh itu masih 11%. Tapi per 1 Januari 2025 mereka 12%. Sorry, masih menggunakan 11/12 kali 12 gitu. Jadi masih pakai yang formula 11/12 lainnya gitu ya. Tapi nanti pas 1 Februari itu mereka udah langsung board landingnya udah langsung 12% untuk PPNBM tadi, objek PPNBM. Baik, setelah 1 Februari saya kalau mau belanja barang-barang seperti biasa aman ya, tetap aman. Tetap 11/12 Ngitungnya 12 dikali 11/12. Nah, dikali udah harganya. Pokoknya nggak naik, intinya PPN gitu. nggak naik. Udah intinya PPN nggak naik. Tapi ada pertanyaan Findri yang tadi belum gue jawab, yang soal penerimaan. Kita ya. gimana nih nanti buat belanja 2025? Nah, jadi kalau kita hitung-hitungan aja lah, hitungan simple ya. Artinya kan harusnya dapat 75 triliun ya. Ternyata dapatnya hanya 3 triliun. Defisitnya berarti berapa? 72 ya. Tapi kan udah ada stimulus yang dikeluarin ya, 38 Itu biaya 8 juga tuh. triliun. Tambahin tuh berarti pemerintah ada spending ya sekitar 100 triliun. triliun. Ini yang harus ada manuvernya gimana gitu. Ya antara ngurangin belanja atau nambah pendapatan. Nah, kita Tapi kemarin rasanya agak berat nih nambah pendapatan nih. Tahun lalu aja target pajak nggak tercapai. betul. Tapi kemarin kan Pak Surya sudah bilang kita akan coba optimalkan sebenarnya cara-cara yang lain. Cuma nih cara-caranya nih yang belum jelas. Pakai cara apa gitu? Kalau gue ngobrol sama beberapa kenalan ekonom yang tentu kalian juga kenal. Yang mana nih? Yang main Tamiya. Mas Bima atau Mas Huda? Ya gengnya Mas Bima lah, dan ada beberapa ekonom lain yang gue hubungi. Itu ada beberapa opsi yang bisa diambil seperti pajak karbon. Ini kan ada di undang-undang HPP tapi belum diterapkan. Iya, harusnya 2022 tuh pajak karbon. Itu potensinya lumayan 60-an triliun ya. Hitungan-hitungan estimasi. Terus ada juga pajak orang super kaya Betul. yang bisa diambil, dan mungkin pajak batu bara nih, walaupun nih kayaknya most likely banyak yang nggak suka. Sama kemarin ya yang sawit, katakan 300 pajak karbon triliun. juga banyak yang nggak suka, banyak yang ngeroweng ntar. Gitu. 3 pajak ini bisa jadi alternatif nih buat nambahin penerimaan, cuman lagi-lagi secara politik berani nggak gitu. Ya kita tunggu. Nah, ada lagi kemarin itu sebenarnya walaupun pajak nggak tercapai targetnya, ada nih sumber penerimaan yang tercapai targetnya, PNBP, ya kan, itu sekitar surplusnya 30
5-an ya. Cuman Iya. mungkinkah kita berharap dari PNBP, karena kalau berharap dari PNBP artinya kan penerimaan dari sumber daya alam lagi ya. gitu kan, dan BUMN yang sekarang juga lagi nggak semuanya memberikan laba kan gitu. Dan mungkin opsi pendapatan lain dari Badan Layanan Umum. Tapi kalau misalnya mau mengharapkan penerimaan dari Badan Layanan Umum, mau tarif-tarif lain misalnya bikin paspor dinaikin gitu. Gitu. Jadi memang Cimalakama nih pasti banyak yang nggak suka. Mau ngambil pajak karbon, ada yang nggak suka, pengusaha yang kurang apa. Tapi ada solusi jitunya. Apa tuh? Berhemat. Maksudnya nggak banyak konsumsi ya, nggak banyak belanja ya. Udah tahu pendapatan berkurang, banyak belanja lagi. Tapi kan target pertumbuhan ekonomi 8%, no? Iya, kalau nggak belanja banyak gimana? Oh, ini Ya juga itu namanya pemerintah kan harus punya pilihan. Kalau lu mau populis, ya akan banyak hal yang nggak bisa lu capai gitu kan. Ya itulah, ini pilihannya. yang harus kita pantau juga jangan sampai utangnya guys ditambah atau naik. Nah, itu Oke, opsi lain tuh kan, kayak udah kepepet ngambil pinjol. Jadi peraturan apa lagi nih yang akan diakali? Kita tunggu gebrakannya. Ya, oke. Udah. Lucu banget lagi. Oke, cukup ya kalau gitu. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Dadah. Bye.